Kalau hari ini kita memperingati Maria Bunda Gereja, Maria setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Iman dan kesetiaannya menjadi teladan bagi kita semua dalam mengikuti Yesus. Ia menunjukkan kepada kita rahasia menjadi seorang murid Yesus yang sejati, yaitu setia dan berserah kepada kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 6 Juni. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santa Maria Bunda Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggal-Mu yang dipaku di kayu salib, telah menegaskan Santa Perawan Maria Bundanya menjadi Bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya, Gereja-Mu semakin berbuah melimpah dengan merangkul seluruh keluarga umat manusia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya, supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saat Yesus disalib, hanya ada beberapa wanita yang berdiri di dekat salibnya. Injil Yohanes mengatakan bahwa Maria, ibu Yesus,
juga berdiri dekat salibnya bersama Maria Magdalena dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Pada saat itulah Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Ia juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dengan perkataan itu, Yesus mau berkata kepada ibunya, "Ibu, engkau sangat berduka cita, tetapi ada seorang yang dapat menghibur engkau, yaitu Yohanes, muridku." Yesus menghibur dan menguatkan ibunya. Begitu juga terhadap Yohanes. Penderitaan Yesus tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap memperhatikan orang lain. Injil Yohanes yang kita dengar, Bunda Maria disapa ibu ketika Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes. Kalau Rasul Yohanes dipahami sebagai perwakilan gereja, maka penyerahan itu berarti sebagai penyerahan Bunda Maria kepada gereja. Maria sebagai ibu atau bunda gereja. Kehidupan gereja sepanjang masa berspiritualitas Maria. Dalam Ekaristi, Bunda Maria disapa. Setiap hari kita berdoa Angelus, doa Rosario, atau gambar patung Bunda Maria dipajang di rumah, di gereja. Bahkan ada banyak pesta atau peringatan terhadap Bunda Maria dalam kalender liturgi gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini kita memperingati Maria Bunda Gereja, Maria setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Iman dan kesetiaannya menjadi teladan bagi kita semua dalam mengikuti Yesus. Ia menunjukkan kepada kita rahasia menjadi seorang murid Yesus yang sejati, yaitu setia dan berserah kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita menjadi murid yang setia seperti Bunda Maria. Kita belajar dan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria agar kita bertumbuh sebagai murid Kristus dalam pesiarahan kita di dunia ini. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita hidupi harapan Bapak Paus kita agar kita menumbuhkan rasa keibuan di dalam gereja dan memberi rasa hormat yang sejati kepada Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Hei, pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku,
kami anak-Mu. Jikalau jatuh dalam dosa dan padar sinar jiwaku, semoga kami Kau antarkan kepada Yesus Putra-Mu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.